Iki apa namanya? Si apa vlogger ini gimana nih? Sudah belum vlogger nih? Belum ada kita. kabar, Biasa, Bu. Ya itu mesti ya kita sampai gimana iki. Ya. Nih, kita mulai aja ya. Tadi ini juga katanya mau apa ada kegiatan. Iya, ada acara, Bu. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera di hari yang baik ini, tanggal 7 Mei tahun 2020. Kita bimbingan skripsi lagi melalui Hangout Meeting. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Semoga diberikan ilmu yang bermanfaat, kesehatan, keselamatan dunia akhirat. Berdoa menurut agamanya masing-masing, dipersilahkan. Oke, berdoa dapat dicukupkan. Oke, di sini videonya Bu Yun sudah mulai terlihat belum? Sudah terlihat ya presentasi layar saya? Sudah ya? Oke. Jadi gini, sebelumnya Bu Yun mau tunjukkan lagi yang minggu lalu pernah saya bahas terkait skripsi yang mau kita buat, yaitu skripsi yang membahas terkait kajian literatur ya. Kalau ini kemarin yang sudah saya tunjukkan kalian, masih tetap saya pakai ini ya, kajian literatur terkait metode-metode pada pengawetan tahu. Nah, seperti yang sudah pernah saya informasikan di sebelumnya juga, jadi skripsi literatur itu beda ketika kalian bahasnya dengan tinjauan pustaka. Deskripsi literatur itu tidak hanya mengumpulkan berbagai jurnal, tetapi kalian di sini membuat suatu sintesa atau membuat suatu bahasan baru, sehingga yang dari informasi dari jurnal tadi, yang dia itu hanya sepotong-sepotong, itu bisa compromise atau bisa jadi satu bahasan yang menarik gitu ya. Atau kalau sederhananya, ya tadi kayak bikin buku, kita merangkum dari beberapa sumber menjadi satu paket pengetahuan yang baru. Nah, seperti contoh yang ini kan tentang pengawetan tahu. Jadi dia di sini bisa sampai mengklasterkan, mengkategorikan, oh pengawetan tahu itu berbagai metode deh. Dari berbagai metode ini, dia bisa membuat pembahasan mana yang paling efisien, mana yang paling efektif, yang bisa kemudian disarankan dalam pengembangan industri pengolahan tahu ya. Jadi nih, skripsi kajian literatur saya tekankan tidak hanya mengumpulkan pustaka tapi mencoba untuk mensintesis bahasan baru ya. Nah, masih dengan jurnal ini, ketika kita mau melakukan suatu sintesis ya, sintesis keilmuan yang baru, memang harus dilakukan dengan benar. Dalam hal ini makanya di metodenya di sini penulisnya di sini memberikan batasan-batasan. Karena memang pengetahuan itu akan sangat banyak dan lebar sekali. Sedangkan kita hanya mau mensintesis, jadi kayak bayangin kalau kita ngomong ikan di laut kan banyak, kita nggak mungkin semuanya melihara ikan di laut atau apa, tapi kita hanya bilang, oh yang saya suka udangnya saja, oh saya sukanya ikannya saja, yang diperhatikan udangnya, udang yang seperti apa, nah itu dikasih batasan. Jadi ini kemarin juga saya rasa ada beberapa di antara kalian sudah mulai memperhatikan memang, oh iya ini skripsi, ini apa, harus ada, termasuk ketika membuat tabel, kalian sudah mencantumkan, ada nggak persamaan ciri-cirinya bahwa ini dikatakan udang, oh ini dikatakan penelitian tentang tempe,
oh ini dikatakan penelitiannya tentang salmonella. Ada batasan-batasan ini. Nah ini kalian sekarang masih proses, jadi nggak apa-apa, tapi saya ingatkan lagi. Nah, kalau sudah mengalami proses ini, sudah ditentukan sumber-sumbernya dengan jumlah yang cukup ya, mulai sebenarnya nggak butuh 25 dulu baru ngerjain, tidak. Tapi bisa bahkan dimulai sejak 5 dan sebagainya tuh sudah mulai bisa dilakukan. Kalau sudah didapatkan, maka tahapan berikutnya adalah kalian harus sudah mulai bisa belajar mensintesisnya. Ya, jadi mulai bisa belajar mensintesisnya. Mensintesisnya ini salah satunya, ya, sebentar ya. Bilangan Bude yo 15 sampai 20 menit lagi ya. Iya, sebentar. Nah, terkait 15 menit lagi. Panjangnya di 10. Halo, suara saya terdengar? Iya, Bu. Sorry, ada sponsor. Ceritanya ternyata ibu saya meminta saya nganterin ke pasar. Gak apa-apa, saya to the point kan dulu ya. Jadi, kalau sudah sampai kepada jurnalnya tadi, tahapan berikutnya adalah mensintesis ini. Mulai menyusun apa sih benang merah yang sama antara satu penelitian dengan penelitian lain. Setelah ketemu benang merahnya, kalian coba mengambil suatu kesimpulan, oh begini loh ternyata pengawetan, oh begini loh ternyata proses pembuatannya tempe, oh begini loh metode pengujian salmonella, oh begini loh yang namanya tadi sambal dengan pengawetannya itu seperti apa karakternya. Nah itu yang harus dilakukan. Nah kalau itu sudah bisa dilakukan, sintesis tadi dalam bentuk tabel, dalam bentuk, sebentar, Dewi datang. Sponsor banget Dewi. Setelah sintesis tadi bisa dilakukan, terkait ini, maka kalian akan lebih enak untuk menulis. Jadi memang kalau sudah bikin kayak gini nih tabel dan sintesis ini, itu ketika kalian sudah selesai untuk dimasukkan di pembahasannya itu akan lebih mudah. Nah di sini kalau saya lihat beberapa yang sudah dikumpulkan, Ira ini ya, Bu. Kamu tergolong kalau saya boleh bilang ya, Ira ini tergolong yang cukup rajin di antara kalian berempat nih. Dia sudah dapat masa ya. Kayaknya harus Jihan, Bu, spesial dapat ya. Ini dapat 25, Bu. Enggak, sebenarnya ini ya banyak, enggak hanya banyak-banyakan loh, banyak dan benar ya. Jangan banyak dan bebek, nanti B-nya hilang. Ini aduh. Nah. Nah. Ini yang bagian Ira ini sudah dapat 20. Nah, terkait 20 ini Ra, kamu sudah mulai mencoba mengklasterkannya ini ya. Tetapi di sini saya yakin kayaknya Ira juga sudah mulai sudah ada nih di kepalanya Ira ini gini. Oh, ternyata Bu, sambal-sambal itu kayak kemarin kamu laporkan. Oh, ada ujinya itu, uji ini Bu. Kebanyakan itu ya jadi faktornya apakah itu adalah mikrobanya atau kemudian apanya sehingga nanti ditambahkan pengawet dan sebagainya. Nah, itu saya rasa kamu yang sudah membaca sampai 20 jurnal ini pasti sudah mulai ada pemikiran hal itu. Nah, yang sekarang perlu Ira lakukan dengan 20 jurnal ini tadi, Ra. Sekarang harus masuk ke tahapan sintesa tadi, Ra. Jadi coba dibuat lebih compromise lagi, lebih kecil seperti yang kemarin saya juga sempat minta kepada kalian masing-masing, buatlah kerangkanya, ya. Kalau sudah buat kerangkanya, itu akan lebih membantu kalian untuk bikin membantu mensintesis kelompoknya seperti apa. Nah, ini yang di Ira, yang di bagian jurnalnya masih belum kan? Di sini masih di metode, oke nggak masalah, tapi belum keluar nih, Ra. Saya belum lihat sintesanya kamu. Cara mengresumkannya dari 20 itu akan seperti apa? Ya.
Saya pengen kalian dulu aja yang nyari, ketika kalian sudah ketemu nanti mungkin baru kita bisa bahas. Karena kalau saya yang infokan akhirnya kan berbeda. Tapi kalau kalian sendiri karena kalian yang baca itu akan bisa lebih paham. Nah, terkait Irak juga, Ra ini ada sedikit bukan sedikit dari saya gini. Terkait pendahuluannya, ini Irak ini hampir 4 halaman, Ra. Pendahuluannya kamu. Coba dibuat lebih singkat. Pendahuluan itu maksimum biasanya 2-3 lah. Irak ini ceritanya kayaknya ngambilnya agak terlalu panjang. Ini kan kamu memulai dari pangan ya. Kayaknya nggak usah terlalu pangan, tapi langsung to the point-nya, langsung aja juga nggak apa-apa. Terkait kebutuhan sambal dan kebutuhan kondimen atau bumbu, kemudian seperti apa, ini kan dia nggak hanya sekali pakai sehingga butuh masa simpan dan apa, sehingga ada perlakuan apa, dan perlu adanya pensintesan gitu. Jadi biar nggak terlalu panjang ya. Jadi lebih to the point aja biar lebih enak, lebih compromise, lebih padat tapi mantap ya gitu ya. Ya Bu, paham. Nah, jadi Ira nanti nggak usah terlalu jauh mulai dari pangan, kamu bisa langsung masuk kepada sambalnya atau kondimennya. Pentingnya sambal dan kondimen, keawetannya seperti apa karakternya, sehingga butuh yang terkait kondisi ataupun formulasi pengawetannya dan pendugaan masa simpannya dengan metode ASLT tadi. Kayaknya bisa langsung to the point yang kesananya, Ra. Ya Bu. Oke. Bu, mau tanya, saya kan nemu jurnal. Jurnal itu dia bahas dua sambal, Bu. Kalau misalnya dipakai, tapi pembahasannya beda, tapi jurnalnya sama gitu nggak apa-apa tadi? Karena 2 sambal. Jadi karena dalam satu jurnal 2 sambal nggak apa-apa. Jadi mungkin nanti kamu kan bisa nulis nih, ada sambal A, sambal B, tapi sumbernya sama nggak apa-apa. Kan nanti fokusnya bukan kepada sumbernya kan, tapi kayak jenis sambalnya atau jenis pengolahannya kan. Iya. Ya gitu, jadi nggak apa-apa. Jadi memang bisa satu sumber itu bisa memberikan 2 atau 3 informasi atau hanya 1 informasi, tergantung ya sumbernya tadi seperti apa penelitiannya. Bu, nanya lagi. Ya, kan, apa-apa. Kan kalau di jurnal yang deskripsi yang Ibu kasih, yang kajian metode pengawetan itu, tahu? Iya, itu kan dari 25 jurnal ya Bu ya. Itu kok dibahasnya cuma 5 aja. Nanti kita itu juga 25-nya itu semua harus dibahas apa gimana Bu? Nah, makanya itu maksud saya gini, dia memang dari 25 itu dia sintesa, dia persempit. Jadi dari 25 jurnal, dia kelompokkan lagi bahwa sebenarnya pengawetan tahu itu nggak 25 cara, tapi hanya 6 cara. Nah, masing-masing 6 cara tadi dengan tadi misalnya contohnya pengawetan dengan rempah kayak di sini. Dia dengan pengawetan dengan rempah itu tuh nggak hanya satu rempah, tapi ada banyak jenis rempah. Atau pengawetan dengan asam asetat itu juga ada beberapa persentase. Nih dengan bahan kimia, nggak hanya sorbat, asetat. Jadi tadi dikelompokkan. Itu tadi yang saya katakan dengan mensintesa. Nih kayak ini dengan rempah-rempah. Nah, dengan rempah-rempah ini dia di sini ternyata nih ada kunyit, ada bawang putih, ada ketumbar, ada campuran jeruk nipis gitu. Nah, ini yang saya maksud kalian harus mensintesa. Jadi kan kalian selama ini sudah ngumpulin sampai ya ada yang sampai 20, 25, ada yang baru sekian. Nah, itu maksud saya itu adalah sekarang waktunya untuk mensintesanya. Mengepres jadi 20 sekian jurnal itu isinya apa sih gitu. Di sini yang tahapan analisa berpikirnya untuk jadi gini, kalau orang S2 atau S3 sebelum mereka melakukan praktikum di lab itu wajib bikin jurnal review. Nah, kalau S1 karena S1 itu sebenarnya banyak dipakainya untuk technically, makanya mereka tidak banyak dipakai review. Walaupun sebenarnya sudah dikasih tugas review, tapi hanya lewat kajian, bukan kajian ya, tapi hanya berupa tinjauan pustaka. Tapi selama ini ya tadi, kalau di kita S1 tuh tinjauan pustaka tuh ya hanya mengumpulkan, tapi tidak membuat pemikiran gitu loh. Nah sekarang karena pandemi ini, kalian sekarang agak dibalik. Ya wis nge-labnya, skill labnya nggak apa-apa,
belum kita banyak asah, tapi sekarang kita banyak bermainnya di bagian yang tadi mensintesanya ini. Bikin review memang susah-susah gampang dan harus saya kasih tips ya, harus utun memang. Ketika kalian nih hari ketemu Buyun semangat nih, ngumpulin. Besoknya lagi nggak kalian sentuh untuk jeda lagi 2 hari lagi. Itu tuh kayak mikir maning. Aku wingi toto endi yo, reviewnya dari mana ya? Itu yang terjadi. Jadi kalau mau, sempatkanlah. Entah itu setengah jam atau berapa jam. Setiap hari itu sambil ngecek, oh ya ini begini. Oh, jadi maksudnya tetap akan tahu benang merahnya yang kalian punya tuh di mana. Nggak sampai loss hilang. Soalnya kan 25 bahasan kalian coba rekap gitu. Kalau penelitian kan ya simple ya, sekalian ngerjain technical gitu. Ya ada tantangannya sendiri sih. Kayak itu, Ira ada lagi? Sudah, Bu. Terima kasih. Nggak apa-apa, Ra. Sekarang Eni. Nah, terkait Eni, saya juga sudah lihat di sini. Oke, sebentar. Oke, Eni juga ini sangat rajin sekali nih ini kayaknya. Ya, rajin ya nih ya. Oke, itu sudah sampai pada 25 jurnal, alhamdulillah. Saya harap sih semoga jurnal-jurnal yang terpilih yang jadi Eni akan jadikan bahan ini sudah memenuhi kriteria tadi dan juga jurnalnya adalah 10 tahun terakhir. Itu yang jadi patokan umum kan tadi ya. Sudah 10 tahun terakhir semua ya Eni ya? Agak lebih dikit Bu, ada yang 2006 yang paling lama itu Bu. Nah, kalau nanti misalnya terpaksa yang 2006 ini emang maksudnya gak terlalu bagus, gak dimasukin gak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang ini juga diperlukan Bu, gak apa-apa dimasukin. Nah, Iya Bu. ini sudah dapat 25. Nah, ini sebenarnya sudah mulai loh kamu kalau saya lihat, ini kan menampilkan ke saya ada 3 file. Yang rekapan Iya, jurnalnya ini, kemudian draft penulisan, sama satu lagi nih, kamu sudah bagus, sudah mulai melakukan yang namanya ini, klasifikasi review. Nah ini untuk semuanya, jadi sebenarnya tahapan sintesa itu semua orang punya cara berbeda-beda. Boleh kalian, ya tadi ada yang ditulis dulu, dibuat kasaran, buat mind mapping atau apa. Tapi yang pasti sudah harus memulai membuat tadi, mengekstraknya seperti apa. Kalau yang tabel awal 25 Jun itu kan kayak hanya kita memilah semuanya. Jadi yang kalau istilahnya itu kalau di dalam keilmuan Satpers tuh kayak tadi memilah. Kalau yang ini sudah mulai klasifikasi tuh kayak udah mulai masuk grading dan sortasinya gitu. Kalau yang 25 sortasi, kalau ini udah masuk gradingnya. Nah, ini sudah bisa mengkategorikan, ini kan kamu udah dapat. Ada yang terkait kayak biji gude. Di kacang dari biji gude ini siapa aja sumbernya ini dari beberapa jurnal gitu ya. Kemudian ada dari biji lain biji gude, ada biji lam torogung, ada kedelai, ada biji saga, dan sebagainya. Sampai setelah kamu nemukan dari 25 jurnal itu, ternyata ada 15 kan. 15 bahan lain di luar kedelai, kedelai kuning yang bisa dijadikan sebagai sumber pembuat sumber tempe. Nah, itu bagus enang. Setelah ketemu 15 ini nah ini sudah mulai bisa ditulis sebenarnya. Kan kalau Eni kemarin, nah ini sekarang saya masuk nih yang di reviewnya ini. Salah, ini belum tak buka ya. Oh, belum bentar. Nah, jadi nanti itu kemarin kan Eni kalau nggak salah kita sudah bahas terkait metode pembuatannya kan? Iya Bu, berbeda. Tiap biji itu ada yang berbeda metodenya. Dari proses perebusan maupun lama perebusan, waktu perendaman maupun ada yang dikukus atau ada yang direbus kembali. Filemu yang mana ya kok saya gak nemu? Ini udah tak download tuh tadi sih. Nama filenya apa ya? Review jurnal Isnaini.
Nah, itu sebenarnya gini, dari 15 jenis bahan non kedelai tadi itu pun sebenarnya kamu bisa lebih mengkatkan lagi, lebih kecil lagi. Misalnya dari sumber polong-polongan. Ya kan? Terus kemudian sumber polong-polongan itu kayak contohnya ya tadi ada kacang hijau dan sebagainya. Terus ada yang kayak biji saga itu polong nggak sebenarnya? Biji saga itu sama kayak ini sih Bu, koro, lamtorogung gitu. Nah itu kan sebenarnya mereka bukan tanaman polong kan, tapi kayu-kayuan sebenarnya, iya kan? Iya. Pohon berkayu yang kemudian bijinya bisa dimanfaatkan. Nah itu nanti kamu bisa kelompokkan, kayak kamu tadi, jadi nggak langsung 15 kan banyak kan? Iya Bu, saya Kompromis lah. bingung. Dicoba cari persamaan, oh ya inilah jenis dari tanaman yang tahunan, tanaman yang berbuah pendek, nah kayak gitu-gitu ini tanaman kayu, oh ini tanaman polong yang ditanam petani gitu. Nah di bagian ini terkait kalau ini latar belakangnya boleh ditambah lagi kalau di sini kan kamu masih sampaikan kepada tempe non kedelai. Sekarang kira-kira potensinya tempe baik dari tempe macam-macam itu untuk terkait umami seperti apa sih? Itu belum masuk di bagian pendahuluannya. Iya Bu. Ini kemarin masih pengen bahas yang terkait cita rasanya kan? Iya kan? Iya Bu, masih. Soalnya Ya, makanya itu cuman kan hasilnya yang saya dapat itu kan nggak banyak asam glutamat kan Bu. Rata-rata mereka tuh yang paling banyak protein gitu. tadi makanya nggak apa-apa nanti, tapi pendekatannya bukan di glutamatnya tetapi tetap protein, cuman potensial pengembangannya adalah nanti sebagai ya tadi produk pangan yang punya cita rasa bagus untuk penguat rasa atau umami, sehingga orang tuh misalnya kalau makan tempe kan untuk protein nih, nah biar lebih enak lagi sumber proteinnya macam-macam, kemungkinan bisa jadikan rasa gurih apa, nah itu belum dibahas di situ. Iya Bu. Nah, yang di ini kan ini kemarin misalnya metode pembuatan berbagai varian tempe. Atau kalau kamu mau sebelum masuk ke metode pembuatan varian tempe, bisa kamu sebutin juga misalnya awal dulu nih. Misalkan sekarang dari hasil klasifikasinya ini kan udah ketemu nih jenis-jenis tempe non kedelai. Nah, itu mungkin dibahas dulu. Potensi bahan non kedelai untuk tempe. Oke. Potensi saya kemarin lupa loh belum ngirim, kemarin yang minta Jehan ya kayaknya. Potensi bahan apa ya? Potensi bahan non kedelai untuk tempe. Nah ini kamu bisa bikin tabelnya tadi yang kamu masukkan tadi. Kira-kira kan seperti apa saja bahan-bahannya tadi. Nah baru kalau setelah ini kamu bisa jelaskan di yang proses perbedaan proses pembuatannya. Ini kan nah ini kan di sebelumnya ini kan saya bahas nilai yang terkait protein. Ini kok metode ya? Nah, sebelum masuk ke proses, kayaknya kamu kan enak lebih bahas bahannya dulu deh. Bahannya apa, seperti apa, bahannya, karakteristik atau kelompoknya, baru masuk ke perbedaan proses, baru terkait produk tempe yang dihasilkan. Ini kemudian yang dibahas karakteristik ya fisiko, kimia, sensorinya. Baru yang terkait potensi potensi sebagai penyedap rasa atau apa istilahnya nanti gak jadi ya, gak jadi terus kayak apa Budi ambek sopo Mbak Yani. Oke. Nah ini ya kira-kira kayaknya ini karena kamu sudah mulai masuk nih yang klasifikasi tadi, jadi bisa mungkin mulai dimasukkan ini yang bahan-bahan non kedelainya dalam bentuk tabel, terus terkait nanti baru masuk di proses pembuatannya. Oke, ada pertanyaan dulu
Bu, saya mau tanya, itu kan di jurnal saya itu yang review yang 25 itu kan ada 2 yang dia itu tidak membuat tempe kan Bu intinya. Maksudnya bukan tidak membuat tempe, jadi dia yang pertama itu kan yang bikin kaldu dari kacang hijau itu Bu. Terus yang kedua itu yang hidrolisa tempe yang dia pakai tempe kedelai. Nah itu dimasukkan atau saya harus cari jurnal yang baru Bu? Nah, gini, kalau yang untuk 2 jurnal tadi itu bisa dimasukkan di bagian yang bab ini, yang potensi sebagai penyedap rasa saja. Tapi yang untuk jurnal-jurnal tempe lainnya, masukin yang di bagian sininya. Gitu. Berarti tidak apa-apa dipakai ya Bu? Enggak apa-apa dipakai. Nanti itu sebagai yang jurnal tadi, sebagai pendukung yang di sini. Sayang. Nih. Gambar ringkis kakak. Kakak itu senang warna pink. Ambilin pensil. Ambilin. Ya, jadi yang itu jurnal yang 2 itu tadi yang terkait pembuatan penyedap rasa memanfaatkan teknologi fermentasi tempe itu nanti gak apa-apa dimasukin yang di bagian sininya, yang bagian keempatnya di sini. Gitu. Oke, itu untuk ini gimana? Sudah berarti ya? Apa ada lagi? Sudah Bu, berarti saya tuh yang di reviewnya itu masukin yang 4 ini tadi ya Bu ya, yang setelah habis dari latar belakang itu masukinnya dari yang potensi, perbedaan proses pembuatan, dan segala macamnya itu Bu. Iya, ini nanti di bagian hasil mau kayak yang kalau yang di buku yang di anak ini yang pengolahan tahu ya itu ini isinya itu yang terkait potensi pembuatannya itu seperti apa saja ini nih. Nanti poinnya di sana terus ya tadi misalnya tadi dari bahan apa gitu. Bu, saya mau tanya lagi. Ini kan sebenarnya metode pembuatannya itu kan serupa, cuman ada yang direndam dulu, terus kemudian direbus, ada yang direbus dulu, terus direndam, terus perbedaan lama perendaman juga. Nah itu apa boleh Bu, kalau misalkan ini kan di biji gude itu kan ada 4 yang saya pakai. Nah metodenya itu kan ada yang dibungkus daun pisang sama ada yang dibungkus plastik, otomatis kan beda Bu. Cuman kalau misalkan hasilnya nanti itu gimana Bu? Maksudnya saya tuh ngompernya itu bingung gitu loh Bu. Misalkan dari metode apakah kan ada yang di biji gude yang diklasifikasi saya itu kan biji gude metode pembuatannya serupa dengan pembuatan tempe, terus ada hasil kandungan glutamat. Nah itu boleh ini enggak sih Bu? Bukan dijustifikasi kayak ya intinya kandungan asam glutamat itu sekitaran segitu gitu. Karena di yang lain tuh juga sekitar segitu gitu Bu, nggak beda jauh. Kayak tarik kesimpulan gitu loh Bu. Boleh nggak? Jadi maksudnya kamu nyari kesimpulannya yang dengan glutamatnya apa gimana ya? Kan gini Bu, yang di biji gude itu kan ada yang protein, ada yang glutamat dari empat jurnal itu. Nah, kadar proteinnya itu nggak terlalu beda jauh gitu loh Bu. Nah itu boleh nggak kalau misalkan saya narik kesimpulan itu jadi satu atau harus misalkan menurut jurnal ini itu sekian, terus menurut jurnal ini itu sekian gitu Bu. Tetap harus dijelaskan satu-satu atau gimana gitu Bu? Oke, kalau gitu sih kalau memang posisinya kalau memang posisinya begitu, kalau memang mau dibuat di saya nggak fokus gara-gara ada dedek-dedek. Oke. Kalau saya sih mendingan ada baiknya kalau sama-sama dari gude itu kan banyak penelitian dari kacang gude ya. Tapi kalau menurut saya sih enakan tulis dulu aja di tabelnya itu seperti apa. Kalau saya yakin kayaknya dari beberapa peneliti juga nanti akan beda-beda kayaknya itu. Cuma nanti ya memang harus ada karena memang ini sintesa ya, jadi nggak hanya manut seperti apa, tapi ada
ada kalian yang pemikiran kalian. Nah, itu yang nggak apa-apa disebutkan. Berarti memang rata-rata kalau di Gude itu adalah misalnya penelitian A tadi 11%, penelitian B 20%. Berarti kamu bikin, oh berarti kacang Gude ini berpotensi untuk didapatkan kandungan asam glutamat atau proteinnya 11 sampai tadi misalnya 20% gitu. Gitu. Jadi Soalnya saya tuh bingung, Bu. Kalau udah banyak terus nyatuin apa ya? Maksudnya ngambil konklusinya dari setiap ini tuh kayak gimana gitu loh, Bu. ya itu emang susahnya sintesa itu tadi. Ketika kita dapatkan banyak informasi, bagaimana cara mengekstraknya gitu. Gini, saran saya memang ketika kalian mengekstrak suatu data dan membuat kesimpulan, maksudnya jangan karena kita hanya baca ya, kita nggak tahu penelitiannya banget. Saya memang agak carilah aman kayak tadi. Kalau mau menyebutkan angka jangan pakai rata-rata. Karena misalnya ini 20, ini 10 kalian rata-rata, oh berarti 15 jangan. Tapi mending pakai range. Jadi kemungkinan besar kadarnya itu ini sampai sekian gitu. Jadi tetap memang harus dibuat kesimpulannya, tapi tadi cari yang metode yang tadi tidak karena kita ya takut kan kalau membuat beda kalau kita penelitian ya ketemu 10 sama 20 masih kita rata-rata karena data kita masih boleh. Tapi kalau untuk kajian literatur baiknya dibuat tadi kayak tipenya range gitu aja biar lebih aman gitu. Tapi memang harus dimasukin nanti dibuat presentasi gitu. Ibu kalau gitu. Ada lagi En? Sampun, Bu. Udah. Oke. Kalau sudah sekarang Jehan. Ya, Bu. Oke, Jehan di sini sudah alhamdulillah sudah masuk ke 22 jurnal terkait metode pengujian identifikasi bahaya di Salmonella. Oke. Seperti yang sudah kemarin sempat kita bahas, kamu sudah menemukan beberapa metodenya. Cuman yang saya belum banyak mendengar informasi dari Jehan adalah karena kalau Jehan kan judulnya, kamu kemarin ngirim saya 1 atau 2 file ya Jehan ya? 2. Ya, satunya lagi nama filenya adalah Bismillah Review Journal. Bismillah Review Journal. Kalian tuh kan ngumpulinnya kan barang iki jenenge apa padha review Bismillah kabeh iki. Oke. Nah, di Jehan kan judulnya ini, kajian literatur metode deteksi bahaya dan pencegahan bakteri Salmonella. Yang saya sudah lihat dari jurnal-jurnalnya Jehan memang dominasinya adalah Jehan. Yang ini kamu kan dominasinya lebih kepada metode deteksinya ini. Tapi saya memang belum banyak nih dapat dari kamu informasi terkait ini. Ya. Ada sponsornya. Nah, di Jehan saya belum banyak lihat yang terkait bahaya dan pencegahannya ini. Ya nanti sambil mungkin dicari lagi, bahkan atau mungkin bisa jadi Jehan ini yang terkait bahaya sama pencegahan ini bisa terjadi sudah masuk di jurnal-jurnal terkait metode deteksi, atau kalau enggak nanti kan kamu mungkin masih ada waktu lagi nih untuk cari jurnal lain. Mungkin jurnal lainnya ini kan banyak tentang pemeriksaan, keberadaan, isolasi ya. Nah nanti yang di jurnal sisanya ini, yang selain ini 3 atau beberapa jurnal lain ini, coba cari jurnal yang lebih fokusnya kepada ini tadi Jayan. Terkait ada nggak kasus orang yang mbok kematian, mbok apa, outbreak terkait salmonella dan apa gitu. Jadi nanti bahasanya di sini. Yang di sini kan sudah banyak nih, yang belum adalah ini. Bahaya dan pencegahannya. Karena di jurnalnya Jehan saya lihat nggak semua yang terkait metode deteksi dia juga mencantumkan informasi terkait bahaya dan pencegahan. Makanya perlu ada juga jurnal yang mensupport ini. Nah, untuk Jehan di latar belakangnya juga kamu masih belum, Neng. Masih belum banyak menunjukkan tadi bahaya salmonellanya seperti apa sehingga perlu dilakukan review jurnal ini seperti sejauh apa terkait salmonella dan ini.
Jadi ini nanti belum, coba ditambahkan lagi ya. Terus Iya, Bu. ini sampai Jihan, ini kan beberapa hal gini ini harusnya ada pustakanya. Jangan lupa harus ada pustakanya loh. Iya. Ini kayak gini, salmonella banyak menyebabkan kondisi di negara-negara dengan indikasi ini. Lah ini mana pustakanya? Ya, ini kan kalimat-kalimat fakta. Fakta itu berarti biasanya ada sumbernya, otentiknya. Kemudian di Jehan di sini, oke, belum lagi ya Jehan ya. Nah ini Jehan harus sudah mulai membuat yang namanya tadi sintesanya. Kalau di jurnalnya Jehan di sini sudah ada kerangkanya, yang sekarang perlu Jehan lakukan adalah tadi mengekstraknya Jehan. Yang dari 25 ini atau ya 22 ini bikin non tabel kayak ini tadi, lebih ke compromise lagi. Oh jadinya ujinya apa saja, keuntungan uji ini apa, kelemahan uji ini apa, waktu uji ini gimana, itu harus segera dibikin Jehan tabel-tabelnya itu. Itu berarti Mumpung saya masih hangat. itu bikinnya Gimana? kayak saya ngelompokin dulu metodenya ada 4, terus kelebihan dan kekurangannya apa, terus nanti bawahnya baru kayak hasil-hasilnya gitu, Bu. Iya, ya ini tadi makanya kan awal tadi saya memulai apa ini? Saya memulai bimbingan ini kan saya tadi tunjukin ini dulu. Kalian sudah dapat jurnalnya. Sekarang saatnya untuk mengekstrak isi jurnalnya tadi dengan tadi mengelompokkan, membuat pembandingan gitu. Sesuai dengan topik masing-masing kalian. Kalau Jihan kan tadi topiknya terkait metode deteksi dan juga bahaya. Tadi mulai diekstraknya ini nanti. Oh apa aja sih dari 25 jurnal itu yang tentang uji salmonella? Apa saja sih kalau kita mau rangkum metode deteksinya seperti apa dan apa, kan judulnya Jihan itu. Yaitu yang sekarang. Jadi karena sudah sampai kepada 25, sudah mau mencukupi itu ya tadi. Sudah sekarang masuk nih kita bekerja sintesisnya ini. Iya, Bu. Ya gitu ya Jehan ya. Jadi Terus Jehan nanti tugas apa lagi? itu yang metode lem itu loh, Bu. Kalau yang PCE itu kan beberapa yang ada uji untuk produknya. Kalau yang lem itu saya belum nemu, Bu. Jadi Baik. cuma pengertian. Kalau memang misalnya ada beberapa metode yang masih kosong, dikosongin dulu aja. Jadi sekarang lebih difokuskan kepada sintesisnya dulu, mensintesa dari sumber-sumber yang ada menjadi satu kesatuan diekstrak tadi. Kalau memang nanti lem ini nanti ternyata gak ngerti atau ada kurang informasinya, dan sampai nanti hari terakhir belum ketemu, ya gak apa-apa, nanti kita ya wes kita tinggalkan lem atau dihapus nggak usah atau tetap dimasukkan tapi informasinya hanya terbatas gitu misalnya. Nggak usah dibingungin sekarang masuk ke tadi mencoba mensintesa pengetahuan yang dari ya tadi yang dari 25 jurnal tadi menjadi satu bahasan, itu yang tugas utamanya sekarang. Iya, Bu. Oke ya, gitu ya. Ada lagi Jehan? Kalau saya ngelompokinnya metode dulu, terus dari metode itu isinya kayak hasil uji produknya gitu nggak apa-apa tapi apa kayak ini tadi, jadi kayak misalnya olahan ayam kayak nugget, terus olahan ayam bakar. Setiap orang dengan jurnal dan topik yang berbeda pasti punya karakter beda. Dan itu kalau pada kajian literatur gini nggak ada term khusus. Kalau ini kan kebetulan dia memang yang jadi bahasannya adalah bahan bakunya. Nah kan kalau kalau Jihan di sini kan selain salmonellanya juga kan kamu ada ini loh, daging ayam dan olahannya. Boleh yang jadi poin utamanya dari metodenya atau dari daging ayamnya juga nggak apa-apa. Terserah enaknya gimana. Atau tapi kalau saya lihat sih karena judulnya begini mungkin lebih enaknya langsung ke metode deteksinya juga boleh. Ayo, Bu. Yang lebih enaknya saja dari jurnal-jurnal itu ketika kamu sintesis akan seperti apa. Pembaca itu sebenarnya ya memang ini sih tergantung kamu posisikan nanti itu ketika kamu jadi orang yang membaca akan lebih enak mana pendekatannya, dari pendekatan metode deteksinya atau dari pendekatan yang dari daging ayamnya. Siap. Oke ya.
Itu ada lagi Jehan? Belum. Belum. Dewi sudah masuk ya ini ya Dewi ya. Kelihatan tak, Bu? Ya, oke. Dewi udah bangun berarti. Oke, Dewi. Nah, kamu kok belum apa-apa udah narik nafas panjang, Wi? Nggak apa, Bu. Baru bangun makanya begini, Bu. Ngaku banget, Dew. Aduh. Satu lagi tadi filenya Dewi namanya adalah review jurnal. Kok gak ada ya? Oh ya, saya boleh request nggak besok kalau yang minggu depan ngirim filenya kasih nama ya Dewi, Eni, Dewi. Iya, Bu. Ya maksudnya boleh berapa banyak boleh apa review jurnal Bismillah Dewi, draft jurnal Iya. Bismillah atau ya gak apa-apa pokoknya ada namanya biar saya nggak bikin namanya sendiri. Bismillah semua. Untungnya anak internetnya jadi nggak apa-apa bolak-balik. Oke, untuk Dewi. Oke, mari kita lihat Dewi. Oke, Dewi ini judulnya adalah terkait potensi modifikasi pengasaman tempe terhadap proses dan fisikimia pada hasil jadi tempe. Saya bingung Wi baca judulnya ini. Wi. Gimana, Bu? Saya juga bingung. Coba Dewi ceritakan sih, yang dipahami seperti apa dulu coba. Kan ini kan potensi modifikasi pengasaman tempe itu kan dimodifikasi pengasaman tempe kan dari jenis pengasamnya ya, Bu. Nah, itu nanti berpengaruhnya itu pada proses sama fisikokimia pada hasil dari tempe gitu, Bu. Saya mikirnya. Prosesnya ini maksudnya gimana, Wi? Kayak mempersingkat proses jadi lebih singkat, terus menurunkan pH-nya, jadi kan waktunya lebih singkat gitu, Bu, untuk ke proses fermentasinya kayak gitu. Jadi prosesnya lebih efisien gitu. Sebentar Jadi ya. untuk tingkat produktivitasnya tuh lebih tinggi gitu, Bu, kalau seumpama diterapkan di skala industri kayak gitu. Potensi modifikasi pengasaman tempe terhadap produksi, Produksi. ya kan? Produksi Iya. dan karakteristik fisikokimia produk. Nggak usah pada jadi. Produk tempe supply. Ya tak ambil charger dulu. Laptop saya Iya, mau Bu. habis. Iki sahabat bangke. Stangi kontil tumben. Apa sih? Bangsat. Astagfirullah. Hey. Lari. Mancung loh, ya Allah teman. Astagfirullah omongane, cung. Bu Dewi. Bu mancung, Bu ngomong kotor, Bu. Duh, Oke, Dewi udah on lagi. udah dong, Bu. Oke. Jadi ini ya berarti judulnya kayaknya diubah itu aja, Wi. Soalnya kamu pakai hasil jadi maksudnya apa gitu. Oke, terkait Dewi lagi berikutnya. Abstrak itu nanti ya saya koreksinya. Tak lewatin semua yang abstraknya di sini bukan berarti benar ya, tapi tak skip soalnya abstrak itu biasanya terakhir. Gini, Wi, PH tulisannya ya. Bukan P-nya. Iya, itu. Ya ampun, saya tipu, Bu. Terus yang selalu dia tipu. Pustaka jadul. Ini saya aja belum lahir. Tolong dihindari. 1975. Kan ini, Bu. Kalau seumpama menurut Gomret dalam Sonja dan Ima gitu nggak bisa, tak? Kayak saya sih lebih suka langsung aja pakai Sonja dan Ima gimana. Oh iya, gitu aja ya, Bu ya. Saya paham sih, ini pustaka primernya kan. Cuman sekarang itu kalau kita semua nulisnya
kurang dari 10 tahun aja tuh biasanya komentarnya gitu Iya ya udah Bu, saya ganti aja. Ganti aja. Gini Wi, di dalam gini, di dalam penulisan latar belakang ini saya belum menemukan kenapa kok pentingnya dibahas terkait pengasaman tempe ini. Apa sih pentingnya pengasaman tempe itu gitu? Kalau di sini nih memang kamu sebutin sih kayak di sini waktu, tapi saya belum menentukan kalau memang pengasaman tempe ini tidak terjadi apa yang akan terjadi pada pembuatan tempenya gitu kan. Itu belum muncul sehingga perlu adanya pengasaman tempe ini jadi fokus poin penelitian dan apa aja sih gitu. Nah, kalau di sini sih Dewi sudah ada sih misalnya kayak pengasaman itu pakai asam kimia atau pakai mikroba, ini udah ada. Cuman yang tadi pentingnya pengasaman itu belum. Iya Bu. Selain ya kalau memang di sini kamu sudah nyebutin sih bisa lebih hemat 2-3 jam, tapi faktor secara apa ya? Harusnya ada nih datanya atau informasinya. Secara kualitas nutrisi, kualitas tuh kalau nggak diasamkan gimana gitu tuh belum. Kalau ini kan baru ke Oh arah ini maksudnya pentingnya pengasaman menggunakan bahan kimiawi Bu? enggak, Atau pentingnya proses pengasaman dalam tempe. proses? Oh iya iya. Nah, iya. Tuh. Nah, di sini kan Dewi memang tidak mengfokuskan. Kalau kemarin kan sempat kan awal-awal saya bilang ke Dewi, kamu yang pengasaman kimia aja Wi. Jadi bisa mengelompokkan nih asam sitrat, asam apa. Tapi kayaknya Dewi lebih mau bereksplorasi lebih. Jadi kan Dewi, Bu kalau mikroba ditambahin pakai. Makanya saya sekarang lihatnya adalah Dewi pengasaman tempenya ini nggak hanya dari bahan kimiawi kan, tapi dari mikroba atau dari ekstrak tanaman tertentu dan sebagainya gitu kan. Iya. Itu juga harus kamu sebutin di dalam sini bahwa kalau di sini kan kamu baru nyebutinnya banyakan 2 sih. Yang tadi ekstrak bahan belum masuk, Wi. Ya, Di sini kamu jadinya ini saya nggak apa-apa pakai yang bahan alami juga, Bu. kalau memang itu nyatanya di jurnal yang kamu tunjuk, kamu dapatkan bahwa pengasaman itu juga bisa didapatkan dari asam dari ekstrak bahan, ya nggak apa-apa dimasukin memang itu. Iya, Bu. Nah, jadi ini kalau di sini kan baru yang bahan kimiawinya saja yang kamu sebutin, sama yang terkaitnya. Nah, ini juga belum ada nih yang misalnya terkait yang bakterinya yang ditambahkan. Itu juga belum dimasukkan di sini. Itu yang terkait latar belakang ya, Wi ya. Nah, sekarang yang terkait jurnalnya. Nah, jurnalnya Dewi ini nih yang saya agak ya, kalau saya boleh komparasi ya, Wi ya. Teman-teman memang udah mulai kebayang mereka harus nyari jurnal apa begini. Jurnalnya Dewi ini masih lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini, Wi. Iya, Bu. Saya tuh bingung, Bu ya. Kalau seumpama yang pengasaman pakai pengasaman kimia atau lain itu tuh apa namanya tahunnya itu 10 tahun ke atas rata-rata, soalnya kan penggunaan pengasaman itu kan banyak dilakukan di negara-negara subtropis. Jadi kan mereka banyak yang menggunakan itu di waktu atau di zaman-zaman terdahulu gitu, Bu. Untuk yang sekarang itu saya tuh agak kesulitan buat nyarinya. Jadi ya gitu. Yang tahun sekarang gimana? Yang paling banyak trennya gimana kalau yang tahun sekarang? Kalau yang tahun sekarang itu ya ada sih buka yang GDL itu, terus apa yang penggunaan bahan alami, terus ada beberapa yang menggunakan bahan bahan apa? Bahan kimiawi cuman dikit kayak gitu, yang kayak sedikit gitu loh Bu, yang bikin jurnal terkait pengasaman tempe itu pakai bahan kimiawi kayak. Oke, kita coba cari ya. Iya. Nama.
Hmm, ini kalau saya coba searching ya dengan kata kunci tempe acidification, pengasaman tempe, custom range-nya mulai tahun 2010. Ini nih ada nih critical parameter. Nih, acidification masuk. Kemudian kalau kamu nemu apa lagi, Wi, selain itu, Wi, yang di dalam tempe mode acidification ini? Ya rata-rata tuh kayak apa namanya kayak pengaruh proses pengasaman pengerendaman pada tempe kayak gitu kelas klasifikasinya terus dampaknya pengaruhnya itu nggak apa-apa Bu kalau seumpama dimasukkan. Tapi dia nggak menggunakan asam ya, cuman kayak pengaruh dari proses perendaman gitu. Terhadap apa biasanya? Terhadap itu kayak apa namanya jadi kayak organolepnya terus kemudian apa sih itu loh Bu proximat kayak gitu kemarin saya nemu tapi saya tidak masukkan soalnya kan nggak ada asam nggak ada penambahan apa namanya asam kimiawinya jadi nggak saya masukkan. Hmm. Mana ya enaknya ya? Enaknya gimana, Wi? Soalnya lari-lari banyak. Enaknya langsung lulus Bu. Aduh. aduh. Minimal kalau review itu berapa sih Bu jurnal yang harus direview? 25-an. Itu inter sama nggak inter? Tadi minimal kalau yang nasional juga ada ISBN apa ISBN-nya. Kemudian itu kalau jurnal itu. Soalnya kalau memang Buyun lihat ya, yang ini lagi apa Dewi ini satu sampai ini yang Dewi cari jurnalnya ini lompat-lompat. Saya jadi bingung ini ke arah mana. Apa ya enaknya Wi ya? Jadi kayak loh, maksudnya nggak bisa nggak balik. Akhirnya kita memulai lagi dari awal nih prosesnya. Kayak misalnya kita akhirnya mau menentukan topiknya yang apa ini gitu. Kemarin itu kan sempat kayak macam-macam perendaman. Ternyata ke belakangnya sini yang saya lihat justru bukan yang terkait perendaman dan bahannya, tapi akhirnya ada banyak kayak ini ya. Kamu nemuin kayak isoflavon gitu kan. Kemudian Iya kayak kandungannya yang efek dari perendamannya gitu. Kalau begitu ya nggak apa-apa sih kalau judulnya ini misalnya yang kamu lebih fokuskan adalah pengaruh dari proses perendaman. Kan modifikasi kan banyak ya Bu ya. Modifikasi ya kan benar-benar kata modifikasi ini bervariasi. Tapi nanti loh gitu. kamu Kenapa Bu? Gimana Bu? tapi nanti kamu harus tetap tahu loh ketika walaupun kamu sebutnya klaim modifikasi ini akhirnya kan ada banyak peluang ya, ada banyak tipe dan sebagainya. Kamu tetap harus bisa tadi mensintesisnya. Akhirnya mengkelompokkannya menjadi akan seperti apa itu harus bisa nanti. Kalau modifikasinya itu dari jenis pengasamnya itu jadi kan saya yang bahan kimia sama yang alami. Kalau gitu gimana Bu? Ya kan itu yang dari kemarin yang saya bahas juga kan? Iya. Iya bukan? Iya Bu.
Oke, kalau ya sudah. Sekarang kita coba samakan pendapat. Saya ini takutnya sayanya nggak nangkep masuknya Dewi juga nggak nangkep maksud saya. Jadi intinya kan ya kita sejak kemarin pengen bahas bahwa tempe ini prosesnya kan macam-macam ya. Dan utamanya yang jadi gini. Tempe ini pembuatannya sangat panjang sekali. Dan di antara proses yang panjang tadi yang menurut Dewi menarik untuk dibahas adalah di bagian step perendaman atau pengasaman ini. Ternyata perendaman dan pengasaman ini nggak hanya sekedar untuk mengempukkan atau sebagaimana, tapi ternyata ada banyak cara yang bisa dilakukan di modif dan ternyata itu bisa berpengaruh terhadap tadi proses produksinya dan juga di karakteristik nggak hanya fisikokimia berarti Wi. Soalnya kalau saya nyebutin karakteristiknya, tadi kan kamu juga sebutin isoflavon dan sebagainya. Ada isoflavon. Isoflavon itu bukan ya memang bahan kimia, tapi kalau orang ngomong fisikokimia itu lebih kepada hanya proksimat, tapi dia sudah masuk kayak karakteristik khusus komponen bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan gitu. Jadi lebih kepada ya tadi karakteristik mungkin nggak tahu nanti kamu nyemuin nggak yang sensori. Kalau seumpama itu Bu apa namanya? Kalau seumpama kan ya ada yang fisikokimianya, cuman yang diambil fisikokimianya aja yang isoflavonnya nggak dipakai gitu, nggak boleh kan? Boleh kok. Ya. Gitu tapi kalau memang dia juga menyebutkan isoflavon, malah menurut saya dimasukin juga isoflavonnya. Karena itu akhirnya pengkayaan juga gitu loh. Informasi terkait isoflavon itu kalau di tempe itu soalnya juga tergolong penting. Ya, cuma kemarin tuh saya memang belum membayangkan di Dewi ini muncul isoflavon. Cuman setelah melihat review jurnalmu, kok ini tiba-tiba muncul isoflavon sih? Muncul semuanya apa saja muncul. Fokus, tenang, fokus. Kayaknya Dewi ini kalau searching itu dikira searchingnya macam-macam. Saya tuh Bu, kalau searching itu pokoknya kalau ada pengasaman kimiawi itu yang saya ambil gitu Bu. Nah, ternyata hasilnya ambil dibaca nggak apa-apa, tapi tetap harus dicek ini relevansinya ada nggak di penelitian saya atau saya ini masih on the track atau enggak. Yang saya bilang tadi awal saya cerita ke teman-teman kan, jadi saat melakukan kajian literatur tuh kayak kalian nyemplung di laut. Kalian akan menemukan banyak hal, tinggal mau dipilih ngikutin kelompoknya ikan kuda laut atau ngikutin kelompoknya udang atau ikan sendiri itu banyak golongannya hiu atau golongannya ikan nemora atau golongannya ikan puff gitu. Nah, ketika kalian terlalu banyak yang kalian ikutin tuh nggak nemu satu kelompok rumahnya si ikan itu di mana itu. Jadi nggak apa-apa ya, memang nggak apa-apa. Ketika kalian semakin banyak menemukan informasi, akhirnya baca kan. Ketika baca tuh tadi bisa loh membantu untuk mensintesa karena saya bayangkan sih kalian juga pasti susah karena saya sendiri kalau mereview jurnal itu harus kayak harus idenya gimana ya, harus dan ide cara dosen pun guru pun belum bisa kan ngajarin ini loh nak jalurnya begini enggak, karena setiap orang punya jalur beda tadi. Nah, kemampuan mensintesa ini yang memang harus dilatih. Cara ngelatihnya ya memang agak dipaksa sih dengan cara tadi semakin sering banyak dibaca, setelah disuruh banyak baca disuruh menyampaikan ide itu yang cara salah satu. Makanya di kelas kan kalian sering tuh dapat tugas terus nanti presentasikan. Nah, latihan mensintesa itu didapatkan dari proses tadi latihan mengekstrak suatu informasi untuk disampaikan. Itu sebenarnya sintesa itu. Cuman kalau di kelas kan hanya satu topik, satu bahan, hanya presentasi. Sekarang itu jurnal yang bahannya banyak, itu memang yang agak susahnya tadi. Iya. Tapi nggak apa-apa, Wes. Ya, yang tadi, yang ini Dewi kan semangat, Wi. Ini kan kamu sudah sampai 20 nih jurnalnya. Sebenarnya saran saya sebelum jauh Wi dipilah lagi. Pertama dipilah yang kayak gini nih. Wi ini tahunnya jauh Wi, tahun 2000. 20 tahun kepongkor, kamu kayaknya baru lahir kan. Apalagi ini 91. Ya. Jadi Dewi selain kamu menambah jurnal lagi, Dewi sekarang dipilah dulu Wi jurnalnya. Jangan yang tahun kepongkor jauh-jauh Wi.
ya. Bu, bahasannya tadi saya sudah berikan kelonggaran, nggak harus yang fisikokimia, bisa isoflavonnya, perendamannya, yang pasti tetap kepada karakteristik tempe yang mungkin dipengaruhi oleh pengasaman, perendaman pada berbagai karakternya tadi, sesuai dengan judul kamu. Tapi sumbernya ini coba dicari lebih, yang lebih terbaru lagi. Oke. Kemudian nanti kalau Dewi jangan ke susu dulu nih ya, 90, Dewi. Bu, Apa? itu Bu, kan tadi. Kalian mau tahu tadi ada si dedek kecil yang dari tadi mengganggu konsentrasi saya. Coba, kupinya apa? Ini kan kupi. Ini duduk Mbak Nita sini. Ayo. Ayo, tak suduin kamu. TikTokan. Siapa? Sini ayo, saya ajarin TikTokan. Enggak kedengeran, Bu. Halo, Ade. Halo, namanya Pupi, gimana? Halo. Nama saya ya. Dia kan nih, dari tadi tuh, ayo Mbak Ita. Suara saya dengar kan? Iya, dengar Bu. Oke, jadi untuk yang Dewi tadi tugasnya adalah jurnalnya tolong dicek lagi kebaruannya ya tahunnya. Kalau Dewi bisa ngejar, Dewi sudah mulai bisa tuh melakukan sintesa. Jadi sudah mulai bisa mengkarakterisasi. Tapi kayaknya Dewi nggak tahu sih kalau bisa diselesaikan dulu itu arah mana penelitian kajiannya. Nanti kalau sudah mulai bisa dikarakteristik, dikompromis tadi. Siap, Bu. Oke, kayaknya itu untuk semuanya. Jadi ini untuk minggu depan tugas kalian adalah selain jadi kalau biasanya selama 3 minggu ini kan buyun semua kan. Selesaikan dulu gimana sayang? Jadi tugas minggu depan adalah masing-masing orang harus presentasi. Presentasi apa, Bu? Bu, presentasi apa, Bu? Presentasi Saya belum itu, selesai, Bu. jurnal kalian ini tuh presentasi rangkuman 25 jurnalnya. Jadi nggak usah bikin tulisan, tapi bikin PPT yang singkat, nggak usah dimasukin datanya semua juga nggak apa-apa. Tapi kayak ini tadi lah, misalnya terkait potensi tempe itu ada dari bahan A, dari bahan B, begini. Tapi detail datanya nggak perlu disampaikan. Tapi saya pengen lihat kalian sudah mendapatkan pengetahuan seperti apa sih di masing-masing subtopik tadi. Jadi saya pengen tahu kalian yang sudah kalian dapat ilmunya tadi dari membaca 25 jurnal itu seperti apa, sehingga ketika disampaikan tuh keluar, oh maksudnya 25 jurnal tadi yang membahas tentang pembuatan tempe, tentang salmonella, tentang sambal, tempe yang di pengasamannya itu seperti apa. Nah itu saya pengen. Jadi minggu depan isinya adalah kalian bikin presentasi, nggak tahu mau pakai PPT boleh, mau pakai Word boleh, tapi presentasinya itu lebih kepada presentasi tabel. Jadi kalau saya mau tunjukkan, jadi kalian tuh kayak lebih kepada presentasinya ini, kayak presentasi rangkumannya gini. Jadi ternyata penelitian terkait tempe itu seperti apa sih ininya gitu. Tapi ini yang sudah diekstrak, jadi jangan 25 jurnal kalian jelasin satu-satu tuh enggak. Tapi yang sudah diekstrak di kelompok-kelompokkan. Oke? Insya Allah. Oh, kayak tabel. Insya Allah, Bu. Bismillah, Bu. Dengan hati nggak boleh tapi. Dengan hati. Adus meneng. Nah, cantik Ya, nih. itu akhirnya masih akan tetap aja cuma nulis, tapi saya nggak tahu kalian wis dapat gak ekstrak
dari baca 25 jurnal itu tuh sudah sedalam apa sih pengetahuannya, sudah Iya, Bu. sembulet apa di otak kalian gitu. Bulat Bu Atlasnya sudah nggak Bu. bulat, Bu, tapi ya gitu, dibulet-buletkan jadi bulat. Oke, minggu depan ya, dijadwal masing-masing orang waktu presentasinya maksimum adalah 15 menit. Jadi kalau ditotal kan sampai 1 jam ya, sekitar 1 jam nanti kita akan bahas. Ya, Alright. Siap, Bu. hari apa? Minggu depan. Mau hari Kamis apa hari Rabu? Kamis saja, Bu. Oke, Kamis ya. Yang Iya, presentasi Bu. pertama siapa dulu? Ini Dewi. Mancung Bu, mancung. Dewi yang paling rajin, Bu. Ira Bu, Ira yang Alah, Dewi, saya Bu, itu, Dewi. Bu. Kali-kali Ira, dia Bu. itu, Ira Bu. yang paling rajin. Maju yang Bu. paling cepet, Bu. Ira, Bu. Ira. Bu, Dewi kan suka Menceng, Bu. telat, Bu. Punishment. Dewi Wes, aja Bu, wes. suka telat. Sakno Bu Yunita wah arek iki. Dewi, Bu, biar bangun, Bu. Ya, wes. Bu, Ya, Bu, nanti jangan, Bu, terkait waktu. Hah? jadi Bu. Dewi aja gak apa-apa Bu. Biar Mama bangun ya. lagi dia Bu. Ira Mati, Bu, kan iku. Bu. Bu, Dewi, biar bangun tadi, Jangan Bu. Bu Ira tuh. Bu jangan. Stop. Nanti tak tentukan siapa yang presentasi dulu di hari sebelumnya ya. Siap. Oke Bu. Nah, mantap Bu Yunita. Oh ya rek. Kok bimbingan dadakno. Nih lo tak tunjukin. Ada lagi dedek kecil yang datang. Bu banyak sekali ya. Bu. Banyak Bu. Halo Adik. Iya. Halo. 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 Nanti mau pakai ini. Aku mau. Halo. Bu. Sudah ya, berarti bimbingannya ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah. Ayo. Siapa ya? Monggo kalau ada. Bu, mau nanya Bu. Iya. Itu bikin jurnalnya itu kok saya lihat punyanya Ira itu kan ada kayak tujuan, manfaat, terus ada metode. Terus saya lihat di jurnal yang lain itu kok nggak pakai tujuan, nggak pakai manfaat, nggak pakai metode. Terus kayak langsung tinjauan pustaka gitu loh, Bu. Itu yang Soalnya ini kan tipe kalian kan sekarang jurnal review. Kalau jurnal review memang ya yang tadi makanya ikutin yang di formatnya yang di IPB dulu aja. Yang tadi kayak metodenya adalah metode literatur, tinjauan pustaka. Kemudian ya kalau manfaatnya sama tujuan sih kayaknya umum. Harusnya semuanya ada deh. ampun Bu, itu aja. Terima kasih Bu. Ayo sini jajan. Jajan sama Siap Jihan. ya. Mungkin nanti kalau bingung tanya Ya, bisa Bu. lewat HP ya. Sekarang ada apa nih, Siap. Jihan? Silakan Jihan. Terus mulai canggih saiki, Bu. Siap presentasi Bu, Jihan. Gimana Jihan? Ayo presentasinya mana? Jihan yang paling Yang rajin, Bu. presentasi. Pakai itu tadi. Oh, nggak bisa, Bu. Bisa itu kamu udah presentasi loh. Mempresentasi di delok daerah Bu. Sabar dong. Loh. Bisa, bisa. Mbak Ita tadi. Ini ya, Jin. Kak Bo. Sensitif, Pendek kok Kak Ita. Kalau kalian bunuh YouTube belum hari ini. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau mau nampilkan gimana, Bu? Pakai yang seluruh layar. Kak canggih rek Bu. Jihan, Alah, presenting, ya, kamu presenting oh. Iya, yang apa, Bu? Yang jendela seluruh layar apa? Oh, yang your entire window. Seluruh layar. Seluruh layar. Ngerti tadi. Pakai ton layarnya muka ya soalnya Kak. Dewi, mikrofonnya udah aktif belum? Udah.
Cung deg-degan ya. Ini nggak marah. Aduh. Sampai kali ya. Nah, lihat ini kue lo. Halo. Halo. Tuh. Saya ngomong. Jehan itu presentingnya masih. Nah ini Jehan sudah muncul. Sudah mulai, Jehan mau presentasi. Alright. Kita mulai guys, presentasi dari Iya Jehan hari ini. silakan. Lama sekali ya Jehan. Ya tambah les. Kita dulu. Oh, itu teman mahasiswa Mbak Nita. Iku ada ya. Iya. Kabe ya rame. Arek papat bimbingan skripsi. Pakai tok kabe ya. Biasanya ku akeh iki mek arek papat to. Nah, ya ini kita akan laptop kayak melongo. Enggak nih. Mbak, ya sini dia butuh. Kita biasanya kan tak tutup kan, tak ngerti sampai iki lah tak buka ngerti. Sangat saya di sekolah enak ini mau bilang apa? Rajin agak yang boleh kan. Adik, Tambah lucu ya itu ya. Kayak itu. Jadi gak pas screen. ojo tandut. Arsip, kalau aku gimana nanti kalau kamu? Kita kan, No, tidak boleh. Gue mau kasih jalan pasar ya. Wis, Ambil aku tekan aku. pasar ambek ida, pokoknya tutup. Menis itu, misalnya jam. Mari kita lihat bersama video dari Jehan Rakhila. Sini lihat ini loh videonya. Ya. Ini kenapa ini? Nggak usah. Oh ini. Ini muncul nih, asik. Keren ya sih. Mahasiswa Mbak Nita. Diperbesar aja, Jehan, di close, diperbesar full screen aja. Nah. Mantap. Wow. Cung aja nangis, Cung. Saya Mbak Nita. Iya. Astagfirullah. Itu. Iki konsepnya apa rek? Tinggal asik. Nemen kono sing apik-apik blas. Ya lah gak request kok, gak request. Sing ayu-ayu ae. Ya aku danan. Kok nemu? Kalau kira bujanda le. Toleran, kodahan, motor. Terus semangat. Cici Malah ngocok. iki apik titik iki. Lumayan nih. Masih alay titik. Ya Allah, Ceng. Borak-borak. Untuk lu yang selalu Ya. tetap puitis, semoga tetap menjadi seorang puitis walaupun jomblo. Ya Allah, Ceng. Wah, mari ini tak hapus. Terus semoga Iya, tangannya memeng iku. Kudu. terfokus kepada mas-mas yang sudah Nikah. memiliki satu anak. Setelah. Kok ada foto api sih, Bu? Ya, tapi masih ya, Bu. Ya, halo. Cung mana bacaan koran, Cung? Hari ini ya?
Yeah. Sumpah kayak pancane tanggane adikku. Ngono-ngono aku mantan vokalis ya. Vokalis apa? Jadi kandani ngeyel. Aku telah tahun. Mete, apa itu mete? Bangun, semoga umur yang 20 ya, 20 ya. Semoga jadi anak yang sehat, semua keinginannya terkabul, dimudahkan Amin. dan bisa berbakti kepada orang tua. Terima kasih. Semangat. Yuk kita kerjakan skripsinya dengan baik biar cepat lulus, biar segera move on. Ya, segera bekerja dan melakukan semua yang kita lakukan. Selamat untuk kita. Terima kasih. Mbak Ade kan ulang tahun Mbak Ade. Ya Allah, pesawat. Duh, mana fotoku? Sudah. Happy birthday, Manja. Selamat ulang tahun, Mancu. Selamat ulang tahun, Dewi. Dewi lagi. Selamat ulang tahun, Ira. Dewi 20 saya ulang tahun terus, Bu. Ini gara-gara Dewi kemarin ulang tahun belum dibikinin video gini ya. Enggak apa-apa, Bu. Sudah kemarin kan sudah diucapkan via line. Ya, sekarang giliran Ira ya. Sehat selalu ya, Pak ya. Amin, Bu. Amin. Diamin Gimana? Ada buka bersama nggak ini kita? Bukan sama Boran aja, kita Bu. tuh. Mau dikirimnya Online, Bu. boran. Jangan lupa disterilisasi dulu ya, Bu. Saai menceng. Beb. Makasih ya, Bu. Bentar, foto dulu. Foto dulu. Foto gimana? Ini saya di HP, Bu. Di freeze, Bu. Di freeze. Oh, di freeze. Kelihatan dah? Oh, ini nggak ada. Arsip. Gak iso. Cung, pesan dan kesannya, Cung. Apa, Mak? Pesan dan kesan. Ya pesanan kesan. Shock, ta. Aduh. Iku videonya teko aku kabeh. Gambare iku teko aku, Cung. Aib-aibmu. Mampus lo. Ngerti tilus ngerti. Anjane. Ayolah. Aku penuh dosa, Til. Kamu suci. Makasih yang suci emang. Kak. Ya aku apa yang terus ngene. Pesan dan kesan, Cung. Aku niki enggak ada wong anu. Oh, pesan dan kesan. Yo. Suwun yo. Apa iku duduk pesan dan kesan. Udah bisa Jehan tadi fotonya? Aman? Aman, Bu, sudah, Bu, katanya Jehan. Sudah difoto. Kelihatan banget ini dia belum mandi nih. Dewi, Bu, Dewi. Dewi kumus. Saya kan action biar kelihatan. Bagaimana, Cung, kesan dan pesannya? Ucapan. Kesane apa ya? Terhura, Rek. Terhura. Saat tong. Yo, semoga gak aku tak sih lancar kabeh, terus Amin. cepat beres, terus Amin. bisa mangan-mangan neh, jalan-jalan neh. Amin. Mbok jalan-jalan skripsi. Amin, Ya, amin.
Ya, iso skripsi, iso nge-lab. Nge-labnya gak? Iki wae cung, iki wae ngelepe meneh wae. Terus apa ya? Tambah tuwek kok. Gak seneng. Anjen tuwek kok gak seneng ya apa sih? Ngapuk. Aku kan 17. Saya tong bisa ya. Sembarangan. Kon ku kangen mbek aku Til. Wes kon ki pesan-kesan duduk kangen-kangenan arek kok. Yo, apa mana ya Til yo? Terus iso sahabatan Til Jannah. Weh. Amin. Tapi bimbingannya nggak usah jangan ya. Silaturahmi. Jangan Bu, Jangan, Oseng. jangan Bu. Oseng. Wes, hop. Ibadah aku. Wah, turu wae rebahan di barang kali rebahan kok. Turu kan ibadah. Mesti kan. Ya sing mending ya ngerjain skripsiku ku lho. Apa Dewi mau ngerjain skripsi semua? Wes ta, cung. Wis, Beb. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah berarti nih, ada lagi? Ampun. Dewi unek-unek ta, Bu? Hapusnya kok aku Ya wes. aneh. Unek-unek Dewi nang mandi biar emangi. Au. Mamam iku. Oke, sehat-sehat selalu ya buat berempat yang ulang tahun. Jangan lupa minta doa ke orang tua. Mumpung hari bulan Ramadan, bulan yang baik. Ya, Ya. Bu. Makasih. Oke, terus jangan lupa minggu depan disiapkan presentasinya. Siap. Set, Bu, set. Siap. Oke, kalau begitu saya cukupkan bimbingan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agamanya masing-masing, dipersilahkan. Oke, berdoa dapat dicukupkan. Sekian dari Bu Yunita. Sekali lagi selamat ulang tahun. Semoga umurnya berkah. Barakallahu fi umrik buat Ira. Sehat selalu untuk semuanya. Sukses semuanya ya. Oke, saya tutup ya. Terima kasih. Aku kerjasama. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you again, Bu. See you next week. See you.